Selamat berjumpa kembali dengan kami tim dari Skill for Research Indonesia. Pada tutorial kali ini kita akan bermain-main untuk memasukkan daftar isi pada dokumen kita. Saya kira ini bagian paling menyenangkan karena kita bisa memasukkan daftar isi secara otomatis, tidak dengan manual yang sangat menyakitkan. Baik, saya ingin sampaikan dulu ada beberapa persyaratan sebelum kita membuat suatu daftar isi secara otomatis. Yang pertama adalah dokumen kita harus kita format menggunakan teknik styles formatting ini. Ya, silakan merefer atau melihat video kami sebelumnya mengenai format dokumen menggunakan style ini. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau saya tempatkan kursor di pendahuluan ini, terlihat bahwa pendahuluan ini dia terformat sebagai heading. Ya. Kemudian yang metode 1 ini terformat sebagai heading 2. Ya, hasil ini sebagai heading 1. Oke. Ya. Ini hasil sebagai ini heading 2. Jadi heading 2 ini bagian-bagian di bawah heading 1. Ya. Misalnya ini metode, ini heading 1. Ya, oke, heading 1. Metode 1 ini heading 2. Jadi metode 2 ini dia merupakan bagian dari metode. Metode 1 ini merupakan bagian dari metode. Metode heading 1, metode 1 heading 2. Oke. Nah, ciri kita sudah melakukan formatting dengan menggunakan style ini bisa kita cek dengan mengklik view, ya. Kemudian kita centang navigation pane ini. Oke. Sehingga terlihat bagian-bagian yang kita susun atau kita format dengan metode styles. Pendahuluan heading 1, metode heading 1, metode 1 heading 2, heading 2. Ya. Oke. Itu syarat pertama. Jadi dokumen kita harus diformat dengan menggunakan teknik formatting using styles ini, ya. Yang kedua, kita mempunyai gambar. Nah, persyaratan yang kedua adalah gambar ini harus dia mempunyai caption. Bagaimana untuk memasukkan gambar dan caption ini? Anda bisa melihat video kami sebelumnya mengenai insert picture and caption. Ya. Nah, yang ketiga untuk tabel sama tabel juga, tabel harus mempunyai caption. Sehingga nanti kita bisa membuat daftar tabel dan daftar gambar. Ya, dia akan merujuk pada caption ini. Kita lihat. Baik. Kita akan mulai bermain-main dengan pembuatan daftar isi ini. Biasanya daftar isi ini di halaman pertama, ya. Halaman pertama sudah kita isi dengan tulisan dan gambar ini. Kita ingin membuat bahwa halaman pertama ini kosong. Caranya dengan insert page break. Oke. Insert page break, sehingga membuat halaman atau tulisan akan berpindah ke halaman 2 dan halaman pertamanya menjadi kosong. Atau kalau kita undo, teknik lain adalah tekan Ctrl Enter. Oke. Jadi Ctrl Enter adalah shortcut dari page break ini. Baik. Kita akan memasukkan daftar isi, ya. Kita akan memasukkan daftar isi dengan cara klik reference. Di paling sebelah kiri ada table of contents, ya. Kita lihat panahnya ke bawah. Oke, kita bisa pilih menunya mau yang mana. Ya, kita yang pertama aja, ya, dari heading 1 2 3. Kalau kita klik ini sudah terbentuk daftar isi secara otomatis, ya. Oke.
Itu mengenai daftar isi. Sekarang kita ingin memasukkan daftar dari figures atau daftar dari gambar yang sudah kita masukkan di dokumen kita, ya. Ini caranya. Ini di bawah daftar isi ini atau di bawah konten ini saya tulis di sini list of figures, gitu ya. Oke, kita enter dulu, kita tempatkan kursor di bawahnya. Nah, kita pergi masih di menu reference, kita pergi di insert table of figures. Oke, kita klik di sini, ada pilihan, ya. Nah, di caption label kita pilih figure karena kita akan memasukkan figure, dan kita membuat caption dalam figure, gitu ya. Untuk caption gambar kita tulisannya figure, kita klik figure, ya. Kita klik OK, sudah muncul figure yang kita buat, daftar figure yang kita buat. Oke, sekarang berikutnya adalah list of tables, ya, daftar dari tabel. Artinya kita akan memasukkan caption dari tabel. Baik, kita akan sama, masih di menu reference, klik insert table of figures. Nah, ini caption labelnya table sudah tadi kita tidak perlu diubah apa-apa, ya. Kita klik OK karena tadi kita akan membuat daftar dari tabel ini, ya. Klik OK dan sudah terbentuk tabel. Oke, ya. Jadi ini dibuat secara otomatis. Satu hal, misal kita akan melakukan suatu perubahan. Misalnya yang metode 1 ini saya akan rubah. Namanya bukan metode 1. Ya. Misalnya kalau di metode itu biasanya misalnya study population, gitu ya. Oke. Ya. Nah, pada saat kita merubah heading 2 ini, karena di sini kan heading 2 nih. Ini kalau kita lihat home, dia heading 2, ya. Studi population ini tadi saya mengubah metode 1, ini heading 2, ya. Kalau kita rubah heading ini, tidak serta-merta dia merubah tabel konten. Ini harus ada proses yang harus kita lakukan. Cara melakukannya adalah pilih si tabel konten ini, klik kanan. Oke. Di sini ada tidak ada. Harusnya ada. Oke, di sini. Maaf ya, tadi kita klik, kita pilih. Nah, di sini update table. Kita klik, ya, update table, dan sudah berubah menjadi study population, ya. Oke. Ya, demikian bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang berguna buat Anda. Jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang dan menyampaikan hal-hal yang membantu untuk penulisan karya-karya ilmiah. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.